Selamat datang di Alang Kajeng Ari Kenceng Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan audio podcast yang saya sharing kemarin. Kepada semeton Alang Kajeng yang mempunyai sudut pandang yang berbeda atau punya sejarah tersendiri mengenai sejarah Alang Kajeng, tidak ada maksud dari kami untuk menyamakan visi terhadap sejarah Alang Kajeng. Karena di setiap dadio masing-masing punya kepercayaan dan keyakinan tersendiri. Dalam hal ini kami sudah sempat melakukan komunikasi dengan pemangku pura dalam alit Mengui dan semeton dari keturunan I Gusti Madejayeng di Banjar Alang Kajeng Mengui. Kemudian kami menyepakati bahwa Alang Kajeng dari keturunan kami merupakan bagian dari Trah Ari Kenceng. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan tadi, mengapa Anda menyimpulkan bahwa Alang Kajeng itu merupakan bagian dari Ari Kenceng? Jadi begini, seperti yang saya sampaikan di audio podcast, sampai saat ini tidak ada babat yang tertulis mengenai sejarah Alang Kajeng. Tapi kita bisa pelajari dari apa yang diwariskan leluhur kita, entah itu dari kakek atau nenek kita, itu bisa kita pelajari di mana pusat pemujaan leluhur kita ini pasti disampaikan secara turun-temurun oleh leluhur kita. Itu kita harus kaji terlebih dahulu. Di sini saya akan ilustrasikan seperti ini. Nah, dari Alang Kajeng ini pasti punya pusat pemujaan. Mungkin tempatnya di Pura Dalam Alit. Lalu kita pelajari dulu siapa saja yang bersetana di Pura Dalam Alit tersebut. Setelah saya tanya kepada mangku dan perempuan Pura Dalam Alit, pada paling paibon itu yang distanakan adalah Gusti Ayu Putu Alang Kajeng, dan pada Pelinggih Tugu yang distanakan di sana adalah I Gusti Made Kadue. Dari keduanya ini kita pelajari dulu. Dari Gusti Ayu Putu Alang Kajeng ini adalah kakak dari I Gusti Made Kadue dan juga istri dari Raja Mengui I Gusti Agung Putu Agung. Kemudian karena di Bali menganut sistem puruse, jadi yang kita pelajari dulu dari purusenya yaitu I Gusti Made Kadue. Gusti Made Kadue ini adalah patih dari Raja Mengui. Dan siapakah ayah dari Gusti Made Kadue ini? Yang saya baca di babat Ari Kenceng itu adalah anak dari I Gusti Ketut Namlang. Jadi I Gusti Ketut Namlang ini adalah orang yang menemani I Gusti Agung Maruti pada saat terjadi kekacauan di pemerintahan Kelungkung. Kemudian kita cek lagi ke atasnya, siapakah I Gusti Ketut Namlang ini? Ternyata dia adalah anak angkat dari Raja Badung Aril Tegapuri yang diambil dari keturunan Rian Munang. Kemudian kita pelajari lagi siapakah di atas Rian Munang ini. Ternyata ada yang namanya I Gusti Resi Sunesakti yang merupakan anak dari Siri Ari Ngurah Tabanan. Kemudian kita lihat lagi ke atasnya. Jadi Siri Ari Ngurah Tabanan ini adalah merupakan anak dari Siri Ari Kenceng. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat bahwa ada garis lurus dari Ari Kenceng sampai ke I Gusti Made Kadue. Kemudian kita gali lagi informasi siapakah anak-anak dari I Gusti Made Kadue ini. Jadi dalam babat Prian Munang dijelaskan di sana ada Ni Gusti
Ayu Munang, kemudian ada I Gusti Made Jayeng. Nah, yang kedua yang tinggal di Banjar Alangkajeng Mengui. Kemudian ada yang ketiga I Gusti Ketut Doride yang meninggal saat peperangan. Dan yang terakhir I Gusti Putu Serangan yang sekarang tinggal di Banjar Serangan Mengui. Nah, jadi kita bisa tarik garis lurus dari Ari Kenceng sampai yang terakhir. I Gusti Made Jayeng merupakan satu garis keturunan dari Trah Ari Kenceng. Nah, dari I Gusti Made Jayeng ini sebagian semetonnya pindah ke Buleleng dan nginep Wangse, tetapi tetap menggunakan nama Alangkajeng. Inilah yang merupakan bagian dari keluarga I Gusti Made Jayeng atau semeton I Gusti Made Jayeng. Setelah kita amati dan pelajari susunan silsilahnya dari atas sampai bawah, jadi ada kemungkinan yang sangat besar, apalagi dalam babat tersebut sudah tercatat dan ditambahkan lagi keterangan yang diberikan oleh pemangku perdalam alit dan juga penglingsir semeton I Gusti Made Jayeng yang tinggal di Banjar Alangkajeng yang merajannya bersebelahan dengan perdalam alit Mengui, membenarkan bahwa Alangkajeng itu merupakan keturunan beliau. Tapi pada saat runtuhnya kerajaan Mengui, banyak semeton mereka yang pindah ke Buleleng dan nginep Wangse, tetapi tetap menggunakan identitas Alangkajeng untuk mengingat kerajaannya pada zaman dulu. Nah, semeton Alangkajeng yang datang ke Mengui pada saat odalan di perdalam alit Mengui biasanya mereka terlebih dahulu menginap di kerajaan beliau. Nah, inilah yang membuat saya menyimpulkan bahwa Alangkajeng adalah bagian dari keturunan Ari Kenceng. Timbul pertanyaan lagi, kenapa tempat pemujaan I Gusti Ayu Putu Alangkajeng dan I Gusti Made Kadu dijadikan satu tempat pemujaannya? Hal ini tidak lain adalah untuk mengingat bisame yang pernah diucapkan oleh I Gusti Agung Putu Agung supaya tidak saling melupakan dan tetap saling bakti asih kepada beliau dan keturunan I Gusti Made Kadu. Lalu adakah kemungkinan kalau Alangkajeng itu adalah bagian dari kerajaan Mengui atau keturunan Raja Mengui, mengingat yang diistanakan di sana itu adalah istri dari Raja Mengui. Kalau kita bicara tentang kemungkinan atau mungkin ya atau tidak kan, masalahnya keyakinan bisa aja kan gitu. Tapi kita harus cek dulu berdasarkan kajian yang memperkuat untuk menyatakan hal itu. Jadi pemikiran kita kalau memang kita bagian dari keluarga raja atau keluarga Puri, dari Puri mana kita dulu, kemudian apakah kita sudah diakui oleh keluarga Puri. Nah, banyak pertimbangannya, mengingat keluarga raja silsilah keturunannya lebih terstruktur dari atas sampai bawah, dan pasti ada yang ditugaskan untuk mencatat strukturnya tersebut. Jadi sampai saat ini saya pribadi masih belum bisa mengaitkan antara Alangkajeng adalah keturunan dari Raja Mengui. Saya belum menemukan keterkaitan masalah silsilah.
Dan kembali ke sejarah Alangkajeng, saya mau tambahkan sedikit. Pada zaman dahulu leluhur kita itu terbatas jarak dan waktu untuk tampil ke Merajaan Ngui. Lalu untuk mengingat nama dan tempatnya dipakailah Alangkajeng, karena Alangkajeng merupakan tempat dari mana mereka berasal. Kalau kita perhatikan, keturunan Alangkajeng ini selalu menggunakan nama Kajeng untuk di beberapa keturunannya, dan ini tidak ditemukan di terah lain selain di terah Alangkajeng. Inilah yang memperkuat juga bahwa memang Alangkajeng itu adalah semeton dari Ki Gusti Maregayeng yang tinggal di Banjar Alangkajeng. Dan juga ada beberapa yang memakai nama Gerangan, Bajril. Nah, ini sebenarnya untuk mengingat tempat yang memang terkait dengan silsilah keturunan. Baiklah, untuk saat ini sampai di sini dulu pembahasan saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk semeton semua, dan jika ada salah dalam penyebutan gelar, nama, dan tempat, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.